Cuplikan PowerPoint episode ya. kali ini. Jadi sehingga kehidupan perempuan di sana ya berada dalam situasi yang mungkin banyak juga di wilayah lain terjadi, kayak misalnya ya kan perempuan menjadi terbatas aksesnya terhadap ruang publik gitu. Bukan kadang-kadang, tapi ini terjadi, maksudnya perempuan yang mengalami kekerasan, misalnya kalau suaminya selingkuh, yang disalahin siapa? Istrinya. Dia pasti bilang perempuannya lagi yang disalahin gitu, mau si perempuannya atau selingkuhannya gitu kan. Selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng aku Dede di podcast Power Puan. Kali ini tentu saja aku nggak sendiri ya Sobat Puan. Kalau itu Sobat Puan, ini ada Sobat kece aku, ada Kak Mutia Agustina. Hai Kak Mutia. Hai Dede, hai Sobat Puan semuanya dimanapun berada. Oke, Kak Mutia gimana kabarnya? Aku baik, alhamdulillah. Kamu? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Mutia sendiri sekarang aktivitasnya lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk bekerja saja seperti biasa, apalagi ini akhir tahun ya, jadi banyak sekali deadline yang harus diselesaikan, dan pastinya bersama teman-teman ruang perempuan juga terus melakukan aktivitas sosialisasi dan berkolaborasi juga dengan beberapa layanan berbasis masyarakat lainnya di Sumbawa Barat. Sibuk sekali ya Kak Mutia ini ya. Oke, Kak Mutia ini dari ruang perempuan, yang mana ruang perempuan ini memang fokusnya di pemberdayaan perempuan di Sumbawa Barat. Betul? Iya betul, dicatat ya, Sumbawa Barat. Jadi itu beda dengan Sumba yang ada di Instagram muncul reels di mana-mana itu. Oh iya, ya itu beda banget. Itu beda. Apa bedanya dengan Sumba? Perbedaannya Sumba dan Sumbawa Barat ini apa? Kalau Sumba itu secara geografis, Sumba itu ada di NTT. Kalau Sumbawa Barat itu ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oh, jadi beda ya? Beda banget, beda pulau. Oke. Karena mungkin Sobat Puan di rumah juga ada yang belum tahu nih Sumbawa Barat itu seperti apa. Mungkin Kak Mutia bisa ceritain atau gambarin sedikit kondisi umum sebetulnya Sumbawa Barat tuh seperti apa sih kondisinya, terutama perempuan ya di Sumbawa Barat itu seperti apa? Ya, jadi Sumbawa Barat itu dia ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya ada di Pulau Sumbawa. Jadi Provinsi NTB itu dia dibagi oleh 2 pulau. Satunya Pulau Lombok, satunya Pulau Sumbawa ya. Jadi di Pulau Sumbawa itu ada beberapa kabupaten kota. Nah, salah satunya adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, Kabupaten Sumbawa Barat itu dia ada di bagian paling barat. Dia kalau dia dikelilingi oleh laut, kemudian pegunungan. Jadi secara akses memang kalau kita lihat, kalau dengan situasi geografis seperti itu, ya memang masih sangat-sangat terbatas gitu. Nah, termasuk dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Nah, di Sumbawa Barat itu sendiri kita baru punya 1 universitas, itu pun universitas swasta, bukan universitas negeri. Nah, di sana masyarakat yang kuliah di universitas itu juga sedikit, jadi banyak memang yang ke luar dari Pulau Sumbawa itu sendiri. Ya. Ada yang ke Lombok, ada yang ke Jawa gitu. Nah, dan itu pun kalau kita punya ekonomi yang baik untuk bisa mengakses pendidikan yang berkualitas di luar daripada Pulau Sumbawa itu sendiri. Nah, termasuk perempuan ya gitu. Nah, kehidupan perempuan juga begitu gitu. Karena kita terbatas secara akses pendidikan, perempuan menjadi tidak diutamakan juga untuk mengakses pendidikan gitu. Nah, kalau layanan kesehatan, terkait dengan layanan kesehatan di Sumbawa Barat itu kita punya rumah sakit umum daerah gitu. Nah, rumah sakit umum daerah ini fasilitasnya juga masih terbatas. Dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam untuk kondisi kesehatan tertentu, masyarakat juga harus mengakses layanan yang berkualitas itu keluar dari Pulau Sumbawa dengan jarak tempuh tadi ya, kita harus lewat laut, kemudian ada juga perjalanan darat yang panjang gitu, dan itu membutuhkan biaya yang mahal juga. Betul. Nah, jadi kan Sumbawa ini kecil pulaunya. Nah, dia kecil dan dia ada di wilayah yang
yang menurutku itu masih sulit dijangkau dengan layanan publik yang memadai. Kamu bayangin di sana belum ada bandara. Bandaranya itu masih ada di Lombok. Kalaupun ada juga bandara di Sumbawa, tapi bukan di Kabupaten Sumbawa Baratnya. Kalau kita ke sana itu juga terbatas penerbangannya. Jadi memang Sumbawa Barat itu dia ada di ujung dari Pulau Sumbawa gitu, tapi nggak ujung-ujung banget karena di sebelah sananya masih ada Dompu, masih ada Bima gitu. Jadi dia memang di sebelah barat. Nah, dia beberapa kecamatannya ada di atas pegunungan. Oke. Ya itu tempatnya salah satu ada operasional operasional perusahaan industri ekstraktif di sana gitu. Jadi kalau melihat secara umum situasi di mana ada operasional industri ekstraktif gitu, biasanya kondisi perempuannya menjadi beragam dan mengalami situasi-situasi yang sulit gitu seperti kekerasan gitu, dan juga mereka karena terpencil ada di pegunungan, jadi mereka aksesnya juga sulit dan mereka tidak terjangkau dengan layanan publik yang disediakan gitu. Kira-kira begitulah Sumbawa Barat. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi Kak Mutia ini memang asli dari Sumbawa. Iya, asli Sumbawa. Ini menarik nih. Mungkin boleh diceritain nggak sebetulnya dari semua yang tadi Kak Mutia sampaikan nih terkait kondisi umum Sumbawa, apakah itu juga yang melatar belakangi maksudnya adanya komunitas ruang perempuan ini, atau apa ada hal lain nggak sih yang mau diceritain kenapa sih ruang perempuan ini ada gitu? Ya, yang pertama ya pasti karena saya berasal dari sana. Saya tumbuh dan besar di sana, khususnya di dua wilayah ya. Saya kan sebenarnya aslinya tuh dari Kabupaten Pulau Sumbawa, tapi saya tumbuh dan besar itu di Kabupaten Sumbawa Barat gitu. Itu yang pertama pasti. Nah, terus yang kedua, waktu itu ruang perempuan ini lahir atas kegelisahan. Kegelisahan saya dengan salah satu teman saya namanya Dini. Halo Dini, kalau kamu nonton Kak ini. Dini, lain kali nanti kita gabung ya ke sini. Ya, jadi waktu itu kami sama-sama menjadi relawan di Komnas Perempuan gitu. Nah, menjadi relawan di Komnas Perempuan itu membuat kami punya pengetahuan dan kesadaran tentang bagaimana sih situasi perempuan yang mengalami kekerasan terhadap perempuan. Nah, kami mendapatkan pengetahuan, kemudian punya kesadaran itu gitu. Yang kami merasa apa yang kami dapatkan itu harus kami bagikan gitu. Harus kami bagikan ke banyak orang, terutama kepada orang-orang tempat kami lahir gitu. Supaya semakin banyak perempuan yang punya kesadaran atas hak-haknya, kesadaran untuk bisa mengakses fasilitas publik, kesadaran untuk kemudian dia bisa mengakses pendidikan, kesadarannya juga untuk berada di ruang publik gitu. Jadi itu yang ingin kami bagikan, karena kalau dalam konteks Sumbawa ya tadi ya, karena ada keterbatasan akses dan yang lain-lain ya, perempuan cenderung terbatas juga terhadap akses itu gitu, terbatas juga kesadarannya terhadap hak-haknya itu gitu. Jadi kami merasa itu menjadi penting gitu untuk membuat bergabung ya, atau misalnya terhubung dengan gerakan-gerakan perempuan yang ada di Sumbawa Barat itu gitu, termasuk dengan beberapa teman-teman juga yang punya komunitas yang fokus terhadap isu perempuan di sana. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi memang Kak Mutia ini ingin memberikan suatu dampak gitu ya dari apa yang Kak Mutia punya gitu ya, Kak Mutia miliki gitu kan, yang dibawa juga untuk perempuan-perempuan yang ada di Sumbawa Barat atau di tempat kelahiran gitu ya. Iya, betul. Ya. Menarik sekali. Nah, mungkin kalau Kak Mutia ini kan tadi asli orang sana dan juga ingin membangun atau memberdayakan perempuan di sana, sebetulnya ada nggak sih adat atau budaya lokal yang kental gitu, yang mempengaruhi kehidupan perempuan di Sumbawa? Iya. Jadi dalam pengalaman saya sebagai perempuan yang hidup di sana gitu, saya memahami bahwa kehidupan masyarakat di sana, termasuk perempuan, itu sangat dipengaruhi sekali dengan bagaimana sosial itu terbentuk, bagaimana kesejarahan dan budaya yang ada di sana gitu. Nah, di Sumbawa Barat itu sendiri kita mengenal ada yang namanya
Kalau adat itu dia bersendikan sara, sara itu bersendikan kitabullah. Jadi memang dalam kesejarahannya itu berkaitan dengan kesultanan Islam gitu. Nah, kalau melihat kesejarahan itu kemudian terakulturasikan di dalam kehidupan kita bermasyarakat gitu, dan itu menjadi nilai-nilai dan budaya yang kita anut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di satu sisi kalau kita melihat dalam konteks itu menempatkan perempuan pada sisi-sisi dihormati, sisi dihormati karena dia sebagai penjaga moralitas gitu kan, dia ditempatkan di posisi yang baik gitu. Tapi di satu sisi di dalam praktek kehidupan sehari-hari itu menempatkan perempuan sebagai orang yang yang terbatas dalam pengambilan keputusan-keputusan gitu. Kayak dia itu menjadi dua sisi yang yang bertolak belakang gitu. Seharusnya maksudnya kalau kita menghormati seseorang, menghormati perempuan, seharusnya kita libatkan dong dalam keputusan-keputusan itu, dan kita nggak akan menyakiti itu gitu. Tapi dalam praktek-prakteknya gitu ternyata bergeser pemaknaan itu gitu. Dan itu bisa saja dipengaruhi oleh tafsir-tafsir terhadap penempatan itu tadi ya gitu. Tafsir yang keliru. Iya, ya. Jadi sehingga kehidupan perempuan di sana ya berada dalam situasi yang mungkin banyak juga di wilayah lain terjadi, kayak misalnya ya kan perempuan menjadi terbatas aksesnya terhadap ruang publik gitu. Jadi dari sejak nenek moyang kita dulu gitu, kita memang dibatasi untuk keluar rumah misalnya gitu, dibatasi jam malamnya untuk keluar rumah gitu. Tapi di satu sisi kita dibekali dengan kreativitas, tapi itu kreativitas di dalam rumah. Jadi ada domestifikasi kan kalau kita mengenalnya gitu. Kalau dalam konteks kekerasan itu kita sebut dengan domestifikasi perempuan kan, yang mungkin di zaman dulu itu orang tua atau nenek moyang kita nggak mengerti soal itu gitu. Tapi kan itu jelas dipengaruhi oleh bagaimana adat istiadat dan budaya yang dibawa karena itu tadi punya kesejarahan Kesultanan Islam tadi itu gitu. Jadi menurut saya dalam praktek sampai dengan saat ini gitu, budaya adat itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan perempuan dan cenderung menempatkan perempuan dalam posisi-posisi yang marginal. Dan itu pasti berpengaruh terhadap bagaimana kekerasan itu terjadi terhadap perempuan di sana gitu. Iya. Jadi perempuan juga akhirnya punya kerentanan yang mendapatkan kekerasan. Nah, lanjut nih soal kekerasan. Sebetulnya kalau kamu Tia bisa lihat gitu ya dari pengalamannya ruang perempuan gitu kan, berada di sana mendampingi masyarakat Sumbawa Barat. Sebetulnya kekerasan itu yang terjadi di Sumbawa Barat itu seperti apa saja gitu, bentuk-bentuknya atau jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan di sana tuh seperti apa? Iya, jadi 5 tahun lalu gitu, 5 tahun atau 6 tahun lalu itu ruang perempuan itu mengambil data sosial dari beberapa kelompok masyarakat melalui proses pemaknaan ruang perempuan gitu. Nah, dalam proses itu yang saya pikir hasil-hasilnya masih sangat relevan ya dengan hari ini gitu. Ada yang hasil yang cukup mengagetkan gitu. Jadi dia seperti kalau dia permukaan itu kita melihat perempuan di Sumbawa Barat itu seperti sangat mereka tuh sangat bisa mengakses ruang publik gitu. Misalnya mereka sudah bekerja, bahkan kita keterwakilan perempuan kita di legislatif juga terwakili, ada gitu. Kemudian mereka sudah banyak bekerja di ruang-ruang publik gitu. Nah, tapi ketika kita masuk ke dalam komunitas yang ke masyarakat yang lebih ada dalam bahasa kutu itu mereka menengah ke bawah gitu. Menengah ke bawah ternyata itu berbeda gitu. Maksudnya jauh gitu. Nah, itu cukup kaget karena satu, ada situasi pertama yang kami temukan itu ada kasus-kasus perselingkuhan. Ada kasus-kasus perselingkuhan yang itu sangat masif, banyak terjadi gitu. Tapi itu
tidak dibuka ke ruang publik karena itu kayak udah menjadi sesuatu yang ya biasa aja. Perselingkuhannya dilakukan oleh Orang yang sudah berkeluarga. suaminya atau Suami, istrinya? suaminya. Suaminya. Ya. Dan bahkan mereka tetangga-tetangganya, orang yang tahu bahwa terjadi perselingkuhan itu tidak bisa ikut campur karena itu dianggap urusan pribadi, urusan personal. Bahkan si pelaku juga pernah mengancam gitu, jangan sampai ini dilapor atau diketahui gitu. Kalau enggak saya ya akan ngebunuh kamu, saya akan pokoknya dia menerima ancaman gitu. Itu kan kaget ya, karena maksudku kalau di permukaan itu tidak muncul gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, konteks geografis kita tadi yang terbatas gitu, yang akhirnya menempatkan perempuan itu berada secara pekerjaan dia berada di sektor-sektor non formal, ya kan? Meskipun kita lihat kayak aku bilang tadi, banyak kok perempuan yang sudah bekerja di ruang, tapi kita masuk lagi nih ke masyarakat yang paling bawah. Nah, mereka itu ada yang bekerja sebagai PRT. Ada yang bekerja sebagai buruh tani, udah pasti kan. Ada yang bekerja sebagai buruh batu. Buruh batu. Jadi di sana itu kan tambak, ada industri tambang kan. Nah, industri tambang ini ada juga yang kalau kita bilang di sana itu kita kenalnya dengan tambang ilegal lah kalau bahasanya kita. Maksudnya dalam konteks ilegal itu ada kajian-kajian yang mendalamkan terkait apakah tambang itu boleh beroperasi atau enggak. Jadi tambang-tambang kecil gitu loh, di luar daripada tadi yang besar. Kan ada perusahaan itu kan di sana. Nah, jadi mereka itu nyari batu, mecah-mecahin batu, dan batu-batu itu tuh dipakai buat ngelola kebutuhan untuk tambang operasional tambang-tambang kecil tadi itu. Jadi mereka tuh bekerja mecahin batu. Dan mereka mendapatkan upah 25.000 per hari. Dengan per hari kerja? Dengan jam kerja lebih dari 8 jam. Nah, dan mereka hanya menggunakan alas sarung tangan yang itu dan berpotensi kan mengenah kalau misalnya kan memecah batu itu di palu. Nah, jadi itu berisiko sekali terhadap mereka dengan upah rendah seperti itu kan. Nah, itu satu, itu cukup mengagetkan. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga itu ada temuan kami terkait dengan dia bekerja menjadi bagian daripada itu tadi di ilegal tadi, tambang kecil tadi itu, dan dia pernah ada korban yang terputus jarinya gara-gara kena mesin. Dan tidak ada kontrak kerjanya. Nggak ada. Dan itu maksudku itu cukup mengagetkan ya, maksudnya di situasi itu. Dan kita kan nggak pernah tahu. Dan itu berlangsung sudah cukup lama. Dan kita tidak pernah tahu apakah masih banyak yang seperti itu gitu. Saya ingin bilang kalau kita mau melihat potret perempuan Sumbawa Barat itu, kita nggak bisa melihat di permukaan tadi itu gitu. Karena mungkin di permukaan itu orang tidak membicarakannya, orang tidak memberitakannya, orang tidak membicarakan itu. Atau yang gitu. tersorot hanya itu saja. Gitu ya. Bahkan yang disorotin pun itu bisa ditutup gitu. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah, untuk itu menurutku sangat kompleks ya masalah kekerasan terhadap perempuan. Ya baik itu tadi ya kekerasan ekonomi gitu kan, kekerasan dalam rumah tangga gitu kan, dan ya termasuk juga soal remaja yang menurut aku masih sangat kurang aksesnya terhadap layanan kesehatan reproduksi. Sekali lagi kita mau lihat sangat tabu ya membicarakan bagaimana cash pro gitu ya, apalagi di ruang lingkup Sumbawa Barat yang tadi itu, yang dia punya kesadaran itu. Jadi nggak banyak diperbincangkan, nggak banyak. Sementara praktek-prakteknya, kasus-kasusnya ada gitu. Nah ini menurut aku isu kekerasannya itu udah, saya tidak melihat angka, saya tidak mau bicara angka karena angka itu kadang-kadang nggak sesuai dengan realitas gitu. Maksudnya angka itu ya yang berpusat dari yang sifatnya number ya gitu. Tapi kan cerita itu juga angka gitu. Dan cerita-cerita ini menjadi sangat menggambarkan kompleksitas kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Sumbawa Barat. Gitu menurutku. Menarik juga ya ini yang dibicarakan sama kamu ya ini betul-betul data atau real gitu yang ada di Sumbawa Barat. Nah, terkait hal tadi nih kalau mau lihat kan kayaknya
bentuk-bentuk kekerasannya tuh kompleks banget Iya. ya, dari mulai remaja, akses Iya. layanan, informasi, ekonomi dan yang lain sebagainya. Ya. Kalau boleh tahu nih sebetulnya dari dan itu kan terjadi sudah cukup lama ya gitu kan. Iya, betul. Kekerasan itu ada di masyarakat. Lalu bagaimana sih sebetulnya masyarakat merespon atau melihat hal tersebut gitu? Kalau ini berlangsung lama artinya kan mereka sudah hidup dengan kekerasan ini gitu. Gimana sih masyarakat merespon itu gitu? Ini persis pertanyaanku waktu itu ketika kami menemukan data-data ini ya gitu. Bagaimana masyarakat melihat ini gitu ya. Itu sampai sekarang masih terus dianalisis gitu ya, maksudnya terkait dengan respon itu. Yang pertama saya lagi-lagi ingin kembali kepada soal akses pengetahuan tadi itu ya, keterbatasan kita masyarakat mengakses pengetahuan itu. Ya secara pengetahuan pengenalan masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan itu masih sangat minim. Pengenalan itu bisa berkaitan dengan jenis kekerasannya, kemudian apa dampaknya gitu kan, dan bagaimana kalau terjadi kekerasan, bagaimana apa yang bisa diakses, apa yang bisa dilakukan sebagai masyarakat itu sendiri gitu kan. Jadi itu memang masih sangat terbatas gitu. Nah, keterbatasan ini yang kemudian menurut saya berpengaruh juga terhadap bagaimana penanganan korban kekerasan itu sendiri kan. Mereka nggak kenal, nggak tahu gitu. Dan dampaknya pasti akan sangat panjang, ya kan? Dampaknya akan sangat panjang dan berpengaruh sekali terhadap kehidupan sosial perempuan itu sendiri. Ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi ini terjadi. Maksudnya perempuan yang mengalami kekerasan misalnya, kalau suaminya selingkuh, yang disalahin siapa? Istrinya. Dia pasti bilang perempuannya lagi yang disalahin gitu. Mau si perempuannya atau selingkuhannya gitu kan. Dan kata-kata yang sering muncul tuh, yang sering dilekatkan pada perempuan, ya salah kamu sendiri sebagai perempuan gak bisa urus suami. Loh, yang selingkuh suaminya kok istrinya yang Tetap dipertanyakan istrinya gitu. lagi yang disalahin, Nah, perempuan lagi iya. yang disalahin gitu ya. Itu soal perspektif menurutku. Karena nggak punya pengetahuan ya dia nggak punya perspektif lah Iya, gitu. iya. Jadi masyarakat meresponnya begitu dan korban berulang menjadi korban gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua soal layanan publik gitu. Dalam hal ini layanan publik pemerintah ya gitu. Di sana memang kita sudah punya UPTD PPA gitu. Dan sudah ada ya? UPTD PPA dan menurut saya UPTD PPA sudah beroperasi dengan baik, punya rumah aman gitu. Nah, pertanyaan pentingnya adalah gitu, kemarin dalam hasil SPHN 2024 di Kemen PPA itu diungkap masih sedikit masyarakat yang mengakses UPTD PPA ini. Nah, jadi maksud saya pertanyaan pentingnya kenapa? Apakah penjangkauan layanannya yang masih juga terbatas? Kalau dia terbatas, kenapa dia terbatas? Apakah ada ada ketiadaan anggaran atau efisiensi anggaran berdampak juga terhadap layanan perempuan gitu? Menurutku ini wajib ini sih, maksudnya menjadi kritis gitu ya. Karena pada akhirnya orang sedikit mengakses. Orang kalau mau ke UPTD PPA hanya ada di kabupaten kota. Dan itu juga jauh jaraknya. Iya, dan perempuan yang mengalami korban itu yang paling rentan mereka ada di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota gitu. Jadi untuk mengakses layanan publik di kabupaten kota, mengakses UPTD PPA ya korban harus ke sana. Menempuh jarak tempuhnya jauh, biaya yang dikeluarkan harus mahal, mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka gitu. Jadi menurut saya penjangkauan kerja-kerja penjangkauan terhadap korban kekerasan ini ya harus lebih aktif lagi dilakukan gitu supaya ini mempermudah akses korban terhadap layanan publik. Dan ini juga sudah dimandatkan kan dalam Undang-Undang TPKS bagaimana tugas dan fungsi UPTD PPA itu salah satunya adalah melakukan penjangkauan korban. Betul. Gitu. Jadi sistemnya jemput bola gitu. Ya, betul. Terus yang ketiga menurut saya adalah proses penanganan di aparat penegak hukum itu juga di panjang. Betul. Ya, jadi korban tuh kalau mau lapor dan kalaupun lapor ya dia akan berpikir-pikir. Iya. Berpikir ya panjang prosesnya harus menghadiri ini hari ini sementara dia harus bertahan hidup. Betul. Bertahan hidup ya dia harus bekerja gitu loh. Dan menurut saya ini juga menjadi PR
di banyak tempat ya. Betul. Soal bagaimana proses hukum untuk korban kekerasan ini harus lebih berpihak kepada korban gitu tadi. Nah, kemudian yang 4 menurut saya adalah ada juga intervensi kekuasaan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Oke, ini catatan penting juga atau temuan penting ya dari kamu Tia. Apalagi kalau misalnya pelakunya itu adalah pejabat publik atau dia punya hubungan kekerabatan dengan pejabat. Ya. Waktu itu dalam diskusi ruang perempuan dengan beberapa teman-teman itu memang ada salah satu kasus yang kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di sana gitu, di mana yang kami diskusikan waktu itu karena kita juga waktu itu tidak mendampingi langsung kasusnya gitu, tapi itu menjadi pengetahuan umum di beberapa teman-teman gitu. Itu ada intervensi untuk dihentikan, bahkan untuk tidak diproses secara hukum gitu. Dan ini menjadi catatan penting betapa relasi kuasa itu terutama punya relasi kuasa di ruang publik itu berpengaruh terhadap bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan gitu. Tiba-tiba kasusnya hilang gitu. Nah, kemudian yang terakhir menurut aku adalah yang waktu itu juga kita tuh ngobrol dengan teman-teman media dalam proses pemenangan itu ya. Kita ngobrol dengan teman-teman media tentang bagaimana sih pemberitaan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di sana gitu. Nah, salah satu media itu memberikan ruang terbuka sebenarnya kepada ruang perempuan untuk bisa melakukan edukasi publik gitu melalui radio, salah satu radio tentang bagaimana mengedukasi publik gitu tentang kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah, yang memang tidak lebih tajam dibicarakan itu adalah soal bagaimana sih pemberitaan media ini tentang kasus kekerasan gitu. Ya, yang tidak mau saya singkirkan adalah analisis saya terhadap relasi media itu sendiri dengan dalam tanda kutip menyembunyikan kasus itu atas permintaan kah, atas pertimbangan apakah gitu, atau tekanan kah gitu. Itu yang juga masih menjadi PR ya dengan teman-teman media. Tapi teman-teman media di Sumbawa Barat itu cukup terbuka kalau dalam konteks upaya pencegahan untuk melakukan sosialisasi, edukasi gitu. Nah, tapi dalam proses penanganan mungkin ini yang perlu diperkuat ke depan ya oleh kami ruang perempuan supaya proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan juga bisa dibicarakan di ruang publik sehingga itu menjadi terbuka gitu. Ya tentunya dengan menjaga kerahasiaan korbannya gitu. Yeah. Mungkin itu. Wow, panjang sekali dan lengkap sekali gitu ya penjelasannya dari kamu Tia. Tapi dari yang dipaparkan tadi sama kamu Tia sebetulnya itu whole-nya itu banyak banget masyarakat yang kurang paham gitu kan, atau nggak bisa mengakses layanan informasi terkait kekerasan itu sendiri sehingga tadi ya ada relasi kuasa, kemudian bisa jadi pengetahuan juga tidak dimiliki oleh media-media gitu kan, orang-orang di dalam media itu juga kadang itu sebenarnya tantangan bersama sih di mana sebetulnya pemahaman keberpihakan kepada korban ini juga masih sangat minim. Gitu. Dan menurut saya juga menjadi penting untuk melihat bahwa bersama-sama kita harus melihat persoalan perempuan, kekerasan terhadap perempuan itu bukan persoalan perempuan gitu. Itu bukan persoalan komunitas, itu bukan persoalan lembaga, itu juga bukan persoalan masyarakat, itu juga bukan menjadi tanggung jawab pemerintah gitu. Tapi maksudnya itu menjadi tanggung jawab kita semua gitu. Melaporkan kekerasan yang kita tahu, itu juga bisa kita lakukan untuk menolong korban, untuk menjadi teman berceritanya korban gitu, itu juga mesti kita lakukan gitu karena tanggung jawab kita bersama menurutku ya gitu. Betul iya. Jadi isu perempuan atau kekerasan perempuan tidak hanya milik perempuan tapi semua orang ya, baik perempuan maupun laki-laki. Dan itu yang harus dipahami bersama menurutku gitu. Jangan sampai cara berpikir kita itu semakin menempatkan kerentanan perempuan tadi gitu. Dan kita menjadi pelaku. Nah, itu yang berbahaya menurut saya. Apalagi kalau misalnya perempuan gitu. Ya kayak tadi ada omongan tadi, ya kamu sih nggak bisa melayani suamimu. Ya kamu sih nggak bisa masak, kamu sih nggak bisa ini. Itu kan bentuk-bentuknya juga semakin menempatkan perempuan menjadi korban berikutnya, dan kita perempuan itu menjadi rentan sekali menjadi pelaku dalam konteks itu kalau kita tidak punya pemahaman atau tidak punya pengetahuan dan perspektif terhadap korban gitu. Untuk itu kita
penting sekali kita untuk mengakses pengetahuan itu gitu. Ya, betul sekali. Nah, tuh dia Sobat Puan, dengerin ya omongannya Kak Mutia ini. Ini ngomong-ngomong dari tadi kita udah ngomongin panjang lebar banget soal kondisi di Sumbawa Barat. Tapi aku lupa nih nanyain soal kegiatan. Sebetulnya tuh kalau aktivitas Ruang Perempuan atau kegiatannya kerjanya Ruang Perempuan tuh apa saja sih yang sudah dilakukan atau akan dilakukan gitu? Ya, yang pertama sejak kita mulai menginisiasi ini gitu, kita sudah mulai melakukan edukasi publik, baik secara offline ataupun online gitu, tentang kasus pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Yang kita jangkau adalah komunitas ya, yang kita jangkau itu adalah ibu-ibu perempuan-perempuan yang berada di wilayah jauh dari kota tadi, yang ya basisnya desa, dusun gitu di beberapa tempat gitu. Dan apa ya, kemudian yang kedua itu kita juga ada diskusi atau ini edukasi lewat ruang publik gitu. Jadi teman-teman bisa akses juga sih di Instagram. Sekalian nih Ruang promo ini, mungkin Perempuan kalau gitu. Sobat Puan mau bergabung atau meramaikan, atau justru ada Sobat Puan yang ada di Sumbawa Barat pengen ikut serta nih sama kegiatannya Ruang Perempuan, mungkin boleh Ya, dipromoin. ya, nanti bisa akses ke Instagram Ruang Perempuan, ini _ruang perempuan gitu. Ini Nah, _ruang perempuan. Ya, terus yang kedua kita juga menerima layanan pelaporan kasus waktu itu secara daring karena jadi pelayanannya pendampingannya juga secara daring. Jadi waktu itu bersama Dini sama Purba. Kamu tahu Purba kan? Nah, ya Purba itu salah satu timnya Ruang Perempuan yang secara sukarela memberikan pendampingan kasus gitu. Itu secara online dilakukan gitu. Karena secara base kita kan di Sumbawa Barat ya basisnya, dan tenaga ahli hukum untuk kasus-kasus kekerasan di sana pun juga kalaupun belum banyak terjangkau di Ruang Perempuan dan mereka belum ada di sana. Jadi sementara kita memang online gitu. Terus yang selanjutnya kita juga mengedukasi di sekolah. Terakhir tahun ini kita ada edukasi di sekolah yang pesertanya itu adalah remaja, perwakilan dari OSIS gitu tentang pencegahan kekerasan seksual berbasis elektronik gitu. Wow. Nah, itu juga kita lakukan. Terus saat ini sekarang ini kita sedang berkolaborasi dengan teman-teman lembaga layanan yang ada di Sumbawa Barat. Itu tergabung dalam Pokja untuk Posyandu. Jadi kami bergabung di sana, ya kita memberikan masukan-masukan terhadap bagaimana sih layanan Posyandu yang baik itu seperti apa gitu, apa yang bisa dilakukan bersama-sama antara layanan berbasis komunitas ini dengan teman-teman pemerintah yang punya fasilitas itu. Kan mestinya nggak harus dari nol kan semua dilakukan, karena sebenarnya pemerintah sudah punya layanan-layanan yang tinggal tinggal dikuatkan perannya, tinggal didukung bagaimana supaya dia bisa berjalan dengan baik gitu. Wow, kira-kira. menarik sekali ya kegiatannya. Tadi kalau yang layanan bisa diakses lewat Instagram juga? Ya, bisa diakses lewat Instagram ini _ruang perempuan. Jadi teman-teman kalau mau, memang kebanyakan waktu itu kita banyak terima pengaduan tentang melalui Instagram justru gitu. Nah, jadi kalau misalnya sudah menghubungi lewat Instagram itu baru kita tindak lanjutin gitu. Dan harapannya sih tahun depan itu mungkin YKP bisa datang ke Sumbawa Barat gitu ya. Dengan senang hati ya Kak, Mas Oji, Faik, untuk bertemu khusus untuk Kespro gitu ya. Karena Kespro menurut saya itu juga menjadi perhatian penting ya kami di sana tentang bagaimana remaja, khususnya remaja yang memahami tentang bagaimana kesehatan reproduksi itu sendiri gitu. Ya kadang-kadang gini, cara kita menangani kasus itu adalah ketika respon kita terhadap terhadap sesuatu itu menjadi cepat kalau dia sudah terjadi sebenarnya. Banyak kan. Padahal sebenarnya upaya pencegahan menjadi lebih penting, mencegah itu terjadi gitu. Karena kalau upaya pencegahan itu menurut saya itu bisa dilakukan secara masif gitu. Siapapun bisa terlibat di situ gitu, upaya pencegahan. Nah, penanganan karena proses penanganan yang panjang gitu, maka menjadi penting nih upaya pencegahan ini kita fokuskan dan masifkan gitu. Jadi mudah-mudahan tahun depan ya kami bisa ke sana ya.
Amin. Gimana tim YKP nih? Udah siap semuanya kalau kita diundang ke Sumbawa Iya, Barat ya? iya. Oke. Wow, menarik sekali ya tadi yang disampaikan sama kamu Tia. Tapi dari pengalamannya Ruang Perempuan nih, sebetulnya ada nggak sih strategi yang kayaknya tuh paling efektif banget gitu dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Sumbawa Barat khususnya gitu? Iya. Ada nggak? Kalau menurut saya gitu berdasarkan situasi-situasi tadi itu menjadi penting untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah penting sekali melakukan pengorganisasian untuk perempuan. Perempuan di komunitas, desa, di dusun. Pengorganisasian ini kita lakukan untuk bagaimana penguatan kapasitas dilakukan. Pengetahuan tentang kekerasan, upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan itu dilakukan. Penguatan tentang bagaimana mengakses hak-hak mereka, menyadarkan mereka tentang itu gitu, tentang hak-hak mereka itu juga menjadi penting. Maka penting sekali untuk kita betul-betul melihat memotret Sumbawa Barat, perempuan Sumbawa Barat itu dari pinggiran gitu, dari masyarakat, dari perempuan akar rumputnya, dari mereka yang paling marginal gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua menurut saya yang perlu dilakukan adalah melakukan upaya pencegahan dengan metode yang betul-betul yang sesuai dengan konteks itu sendiri gitu. Misalnya kalau kita mau ke perempuan akar rumput, ke perempuan di pesisir, apa sih metode yang paling efektif gitu untuk mereka supaya bisa mengerti, supaya bisa memahami dan itu terinternalisasi ke dalam diri mereka gitu. Sehingga mereka secara mandiri bisa melakukan upaya pencegahan itu gitu. Itu menjadi penting. Maksudnya sosialisasi kan dilakukan ya gitu. Maksudnya banyak sosialisasi yang dilakukan. Dan isinya juga banyak, maksudnya substansinya banyak, tapi apakah metodenya sudah tepat gitu? Apakah perspektif yang kita bangun di dalam upaya pencegahan itu juga sudah tepat? Menurut saya itu juga harus dilakukan ke depan gitu. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat layanan publik gitu, melengkapi layanan publiknya, ketersediaannya gitu, ketersediaan fasilitasnya, kemudian bagaimana supaya itu tadi layanan publik itu dia menjadi layanan yang one stop services gitu, sebagaimana layanan mandat undang-undang TPKS gitu, supaya korban nggak kemana-mana nih gitu, udah melapor di PPA dia harus ke rumah sakit, harus ke polisi gitu, harus kemana gitu kan. Jadi kalau one stop services kan dia ada di satu tempat gitu, jadi itu menjadi penting gitu, layanan itu harus efektif dan berpihak kepada korban. Kemudian yang ketiga menurut saya adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Karena apa? Pemerintah itu udah punya layanan, pemerintah itu punya sumber dayanya gitu. Nah, sumber daya inilah yang harus kemudian dimanfaatkan supaya dia punya dampak yang lebih besar. Gimana caranya? Ya kolaborasi dengan masyarakat. Dan jangan anti kritik menurut saya. Pemerintah tuh layanan publik itu jangan anti kritik gitu. Karena layanan publik itu ya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dia harus berpihak kepada masyarakat. Dalam hal ini kalau misalnya dia layanan kasus kekerasan terhadap perempuan, ya dia harus berpihak pada korban. Jadi kalau misalnya dikasih kritik dikasih masukan, masyarakat memberikan masukan terhadap layanan, ya jangan anti kritik gitu. Ya bisa diperbincangkan, bisa diobrolkan bagaimana sebaiknya gitu. Bahkan layanan berbasis masyarakat juga sangat terbuka kok gitu. Misalnya kalau kita punya apa, pemerintah punya apa yang bisa dilakukan bersama-sama gitu. Nah, harapannya juga pemerintah menjadi lebih terbuka juga gitu. Kalau sekarang sudah terbuka ya lebih terbuka Lagi. Terus yang ketiga menurut saya adalah memperkuat gerakan perempuannya. Memperkuat gerakan perempuan di Sumbawa Barat. Nah, gerakan perempuan itu lahir dari agensi perempuan itu sendiri. Maksudnya dia tidak lahir dari komunitas gitu. Tapi dia lahir dari agensi perempuan itu sendiri. Nah, jadi menurut saya perempuan Sumbawa Barat itu harus mulai mengarah bagaimana memunculkan agensinya sebagai perempuan. Maksudnya agensi itu ya kita bisa melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan tadi itu gitu. Jadi perempuan itu sendiri karena dia punya agensi, jadi dia harus mulai melawan ketidakadilan itu gitu. Nggak semuanya takdir kok gitu maksud saya. Jadi
jangan dianggap kalau misalnya sekarang kita mengalami kekerasan, mestinya perempuan diselingkuhin itu dianggap takdir karena perempuan ya begitu kodratnya. Hanya karena kita bisa masak gitu, kemudian kita hanya disuruh masak gitu, itu dianggap takdir gitu. Ya menurutku nggak begitu gitu. Jadi itu harus untuk sampai kepada kesana, untuk menggugat agensi perempuan itu sendiri ya perempuan harus punya pengetahuan tadi itu. Karena sumber pengetahuan itu banyak, jadi udah mulai bisa diakses gitu. Cari ruang-ruang, cari teman atau ruang atau komunitas yang punya pengetahuan terhadap itu. Misalnya kalau kita nggak bisa akses secara online gitu, ya itu bisa diakses lewat teman-teman yang punya isu ini ya, lewat ruang perempuan juga gitu. Dan salah satunya dari salah ruang satunya perempuan, ruang perempuan. Dan ada juga beberapa teman-teman di komunitas juga yang punya fokus itu gitu. Maksudnya carilah mereka, bertemulah dengan mereka supaya bisa mendapatkan pengetahuan itu. Nah, pengetahuan itu akan membuka agensi tadi itu, membuka perlawanan tadi itu gitu. Sehingga gerakan perempuan di Sumbawa Barat itu menjadi kuat gitu. Oke. Wow, itu yang disampaikan Kak Mutia sebenarnya udah lengkap sekali ya, sekaligus juga harapan dan pesan-pesan untuk semuanya, untuk Sobat Puan, untuk masyarakat Sumbawa Barat, juga pemerintah lokalnya juga semuanya udah mencakup tuh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Mutia Sama-sama. sudah mau hadir di Power Puan. Jangan lupa datang ke Sumbawa Barat. Jangan lupa datang ke semua. Tentu saja nanti kita menunggu undangannya dari Ruang Perempuan untuk menyapa perempuan dan teman-teman semua di Sumbawa Barat. Oke, itu saja untuk episode Power Puan kali ini. Sobat Puan jangan lupa untuk mengikuti informasi, update terkait kegiatan dan semuanya melalui Instagramnya YKP, sosial media YKP, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya YKP. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Ruang Perempuan di ini _Ruang Perempuan NTB. Oke, itu saja Sobat Puan. Kalau Sobat Puan ada ide siapa yang mau kita undang dan tema berikutnya apa, boleh banget bisa komen atau DM ke kita. Dan kalau mau tanya-tanya ke Kak Mutia juga boleh banget, boleh komen atau boleh langsung tanya di Instagramnya ini Ruang Perempuan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Bersama Sobat Perempuan terus berjuang.